saya orang Batak, marga saya ini, dia adalah kawan atok saya dulu, kawan opung saya dulu, kawan kakek saya di masa dulu, tidak akan memakan cucunya, tidak akan mengganggu cucunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Padri Hasibuan 88 di dua konten. Di video kali ini kita mau membahas sedikit tentang orang Batak ya kawan-kawan ya. Orang Batak dengan harimau. Sesuai judul, katanya orang-orang tua kita dulu yang namanya orang Batak tidak akan diterkam si harimau, tidak akan dimangsa si harimau, tidak akan dimakan si harimau. Seperti itu kata orang tua kita dulu. Batak seperti apa, marga apa yang tidak akan dimakan si harimau? Seperti itu kawan-kawan ya. Kalau orang Batak mengatakan harimau itu babiat ya, babiat. Nah, jadi mungkin di setiap daerah berbeda-beda. Nah, mungkin ada si Datu, ada si Opung ya. Jadi berbeda-beda, setiap daerah itu penyebutannya berbeda-beda, namanya itu berbeda-beda ya kawan-kawan ya. Jangan kita permasalahkan. Jadi kalau saya di sini menyebutnya harimau ya tidak masalah. Kalau kawan menyebutnya di sana si Datuk ya terserah, si Opung ya terserah, si kakek ya terserah kawan-kawan. Jadi sering sekali kita mendengar katanya orang Batak yang bermarga, saya tidak bisa menyebutkan marganya, mungkin kawan-kawan lihat aja, mungkin ada ceritanya ya di artikel-artikel tentang cerita harimau Sumatera atau cerita orang Batak yang tidak akan dimakan harimau dikarenakan ini, dikarenakan marga ini. Kawan-kawan bisa lihat nanti artikelnya kawan-kawan ya, ceritanya di situ. Jadi di sini saya tidak bisa menyebutkan marganya apa. Saya takut nanti ada orang yang tersinggung ya, sebagian orang yang bermarga tersebut tersinggung. Nah, jadi di sini saya hanya menjelaskan sedikit aja. Sebelumnya saya mohon izin kepada guru-guru, kepada master-master, kepada para pawang-pawang dan orang yang ahli tentang binatang buas, tentunya harimau. Apakah harimau tidak akan memakan, tidak akan memangsa, tidak akan menerkam orang yang bermarga, orang Batak? Apakah dia mengenal marga? Apakah dia mengenal suku Batak? Apakah dia mengenal suku-suku? Jadi seperti itu. Kalau cerita, kalau saya melihat sebagian cerita ya, jadi orang-orang tua kita dulu seperti itu ceritanya. Nah, kalau dia marga si ini, dia tidak akan diterkam. Kenapa? Sudah terbukti. Nah, makanya kalau kita ke hutan, kata orang-orang tua kita dulu, kita harus pamit dulu. Permisi dulu masuk ke dalam hutan. Saya masuk ke dalam hutan. Jadi saya harus permisi dulu. Nah, seperti itu kawan-kawan. Jadi permisinya ya, kalau saya orang Batak ya dengan cara bahasa saya mungkin permisi, atau opung, atau harimau, atau embah, itu hanya sebutan saja ya kawan-kawan ya. Nah, jadi jangan dipermasalahkan. Babiat, saya mau masuk ke dalam hutan seperti itu. Jadi bukan mau mengganggu, bukan mau merusak, tidak. Nah, jadi contohnya seperti itu, saya harus permisi dulu. Nah, jadi seperti itu ya kawan-kawan ya. Jadi ada cerita orang-orang tua dulu kita mengatakan, kalau kita bertemu harimau di hutan, jangan lari katanya. Ya, jangan lari. Kenapa? Kalau kita lari itu kita dianggap punya salah. Ini cerita orang tua kita dulu ya kawan-kawan ya. Nah, jadi berbeda dengan video saya, trik dan tata cara ya, yang ada di channel saya, ada videonya. Jadi ini berbeda lagi, ini hanya cerita. Saya ceritakan ke kawan-kawan. Jadi kalau kita bertemu harimau, menurut cerita tadi, jangan lari dan katakan kepada si harimau, si babiat tersebut, lotung doa wapung. Jadi seperti itu. Saya berbicara langsung dengan harimau tersebut. Lotung doa wapung. Begitulah contohnya kawan-kawan. Begitulah
cerita orang-orang tua kita dulu. Orang-orang tua, terkhusus orang Batak ya. Jadi mereka mempercayai seperti itu. Saya tidak tahu kebenarannya 100% atau tidak. Saya tidak tahu kebenaran ceritanya. Tapi yang namanya cerita harus kita dengarkan ya kawan-kawan ya. Lotung do opung. Seperti itu. Jadi kalau kawan-kawan ingin tahu apa arti lotung ini, artinya lontungnya saya, opung, harimau. Lotung doau, opung. Lontungnya saya, harimau. Seperti itu. Saya ini lontung harimau, saya ini lontung babiat, saya ini lontung datuk. Jadi seperti itu. Kata mereka tidak akan diganggu. Jadi kalau kita sudah menyebutkan seperti itu, lotung doau opung, tidak akan dimangsa harimau. Harimau tersebut akan pergi jauh setelah kita mengucapkan itu, ya. Jadi kalau kawan-kawan ingin tahu apa artinya, coba kawan-kawan cari di artikel apa ini lontung. Penulisannya L-O-N-T-U-N-G, lontung seperti itu ya. Lontung doau opung. Jadi saya kasih tahu sedikit, opung ini seperti kakek ya kawan-kawan ya. Kakek, orang yang dituakan, orang tua seperti itu. Jadi kalau lontung ini kawan-kawan bisa cari tahu nanti apa. Nah, jadi di sini saya bukan mengarang, di sini hanya saya menceritakan cerita-cerita orang tua yang terdahulu, terkhususnya orang Batak ya kawan-kawan ya. Yang saya tahu, harimau tidak mengenal marga, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal manusia itu superpower. Dia tidak mengenal itu. Harimau itu tidak mengenal marga. Di zaman sekarang ini tidak mengenal marga. Tidak mengenal dikarenakan orang Batak bebas masuk ke dalam hutan, tidak akan dimakan binatang buas. Ayo kita masuk. Kita kan orang Batak. Kita kan marga ini. Kita tidak akan diserbu binatang buas. Kita kan marga tidak akan diserang binatang buas seperti itu. Jangan lakukan kawan-kawan. Boleh jadi itu cerita nenek-nenek kita, orang-orang tua kita di zaman dulu ya. Dikarenakan Anda orang Batak, Anda masuk ke dalam hutan karena keyakinan Anda, saya orang Batak, tidak akan dimangsa binatang buas, tidak akan diterkam si opung, si datu, si babiat, si harimau. Jangan konyol. Tidak jaminan dikarenakan orang bermarga, marganya si ini, tidak jaminan kita bebas dari si babiat tersebut, si harimau tersebut ya. Intinya cerita saya ini, orang Batak ya, bukan bebas, tidak akan ada jaminan bebas di dalam hutan, tidak akan dimakan harimau di dalam hutan ya. Orang Batak tidak akan dimakan harimau di dalam hutan. Tidak kawan-kawan. Dia tidak mengenal marga, suku. Yang dia tahu, kalau Anda berpapasan dengan dia, bersiap-siap Anda, berdoa Anda, itu yang Anda lakukan ya. Kalau Anda punya cara agar selamat dari harimau tersebut, seperti yang ada di video saya, walaupun kawan-kawan tidak percaya yang saya sampaikan, tidak apa-apa ya. Lebih baik seperti itu. Apa yang ada, apa yang bisa Anda lakukan, lakukan. Seperti itu ya. Selagi masih bisa Anda lakukan, lakukan. Kalau Anda menggunakan sajam ya, ini dikarenakan Anda sudah terancam ya. Kita sudah terancam, bahkan kita berpikiran mungkin inilah hidup kita. Seperti itu. Inilah akhir hidup kita. Apa yang ada di tangan kawan-kawan, kalau kita berpikiran jernih, kalau kita mampu, jangan disakiti dulu. Seperti itu. Kalau kita berpikiran jernih, kita mampu. Ingat ya, kita mampu, jangan disamakan. Nanti kalau kawan-kawan jangan salah memahami lagi. Jadi maksud saya itu, kalau kita mampu, kalau mental kita kuat menghadapi si harimau tersebut, aungan dia, wajah hantunya dia, wajah seramnya dia, kalau kita mampu, ya lakukanlah seperti yang ada di video yang sudah saya jelaskan. Video saya, di channel saya, kawan-kawan bisa lihat
Ya, jadi seperti itu. Jadi ingat, orang Batak tidak akan ada jaminan bisa selamat dari buruan, terkaman binatang buas, yaitu harimau, babiat. Jangan mentang-mentang orang Batak, Anda merasa percaya diri masuk ke dalam hutan dengan sesuka hati, kawan-kawan. Saya orang Batak, marga saya ini. Dia adalah kawan atok saya dulu, kawan opung saya dulu, kawan kakek saya di masa dulu. Tidak akan memakan cucunya, tidak akan mengganggu cucunya. No, tidak ada jaminan. Tetap dia binatang buas. Tidak mengenal Anda orang Batak, marga. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.